semua, kembali lagi di channelnya Laili Banafsyah. Kali ini aku ingin sharing pengalaman aku pribadi ya, tentang black ovum atau bisa disebut juga kehamilan kosong. Sebenarnya Banafsyah ini adalah putri kami yang ketiga, tetapi ini anak pertama kami yang lahir dengan selamat. Nah, di video kali ini aku mau cerita pengalamanku pada waktu kehamilanku yang pertama. Aku nikah pada bulan Mei tahun 2014. Pada waktu kehamilan pertama, aku tidak merasakan ada tanda-tanda kehamilan yang biasa terjadi pada ibu-ibu umumnya, seperti pusing, mual, muntah, apalagi kram pada perut itu. Aku tidak merasakan apapun. Bulan Agustus, aku baru ingat, ini tanggal berapa ya? Ini sudah tanggal 8, aku kok belum menstruasi. Akhirnya, iseng-iseng aku beli sendiri alat untuk mengetes kehamilan yang biasanya disebut test pack itu, yang harganya murah kok, cuma 2.000 atau berapa gitu ya. Setelah itu, aku ke kamar mandi dan coba tes tentunya ya, dengan harapan hasilnya positif. Dan alhamdulillah hasilnya garis 2, tetapi hasilnya masih samar. Sebenarnya hati ini merasa senang ya tentunya, tapi ada sedikit kekhawatiran. Tetapi aku masih berpikir positif. Oh, mungkin ini aku tesnya pada waktu sore hari. Setelah suamiku pulang dari kerja, aku langsung cerita ke suami bahwa hari ini aku tes untuk kehamilan dan hasilnya 2 garis samar-samar. Kenapa ya? Tetapi suami pun juga berpikiran sama. Oh, mungkin ini dideknya masih baru, atau mungkin waktunya yang salah untuk mengetes. Kan biasanya itu harusnya pagi kalau ngetes untuk kehamilan itu. Tapi waktu itu aku ngetesnya pada sore hari. Tapi suami bilang kalau mending kita pastikan aja ke dokter. Jadi besoknya aku dan suami langsung ke dokter untuk mengetahui apa benar kalau aku hamil. Alhamdulillah pada waktu itu diperiksa oleh dokter spesialis kandungan. Ada ya di gambar USG-nya menunjukkan bahwa saya benar hamil. Dan waktu itu usia kehamilannya 6 minggu 5 hari. Sepulang dari periksa ke dokter tadi, aku langsung ngabari semua keluargaku. Mereka seneng banget ya. Ini kan dari keluarga aku ini anak pertama, jadi ini cucu yang dinanti-nantikan, cucu yang pertama lah ya. Tetapi setelah 1 bulan kemudian, saya kan diresepi 1 bulan itu ya, penguat sama vitamin-vitamin itu. Setelah habis disuruh kontrol. Waktu kontrol setelah di USG, ternyata janin atau kantong kehamilan itu tidak berkembang atau malah menyusut. Jadi sebenarnya kan itu 6 minggu ya, pastinya tambah 4 minggu usia kehamilanku mestinya kan 10 minggu. Tetapi di dalam USG itu masih 8 minggu. Jadi itu tanda-tanda yang dinamakan kehamilan kosong. Waktu dijelaskan oleh dokternya keadaan janinku waktu itu, kata dokternya mengalami penyusutan dari 6 minggu menjadi 8 minggu. Sebenarnya kan harus 10 minggu, tetapi di USG janinku masih 8 minggu. Dan di dalam USG tidak terlihat adanya janin, jadi memang kosong. Ada tempat seperti bulat gitu ya, tapi tengahnya kosong. Jadi itu juga dinamakan kehamilan kosong. Nah, sewaktu itu rasanya hati kami bagaimana ya, itu kan kehamilan pertama dan pastinya itu kan sangat aku tunggu. Jadi dengan harapan kecil sekali, dokternya juga masih mengasih kesempatan ya. Ini saya kasih resep penguat dan vitamin lagi ya Bu, untuk jangka waktu 2 minggu. Tetapi waktu 2 minggu ini harus ekstra hati-hati ya Bu. Jadi apapun aktivitasnya minta tolong di stop dulu, kata dokternya seperti itu. Jadi
istilahnya dokternya masih kasih kesempatan. Mungkinkah ada keajaiban ternyata janinnya tiba-tiba muncul atau bagaimana, kan ini kan masih kehamilannya tergolong masih muda gitu kan. Apalagi saya tidak ada ngeflag ataupun pendarahan atau apapun, jadi ini masih kami tunggu dalam waktu 2 minggu ini. Jadi setelah 2 minggu tidak ada pendarahan atau apapun, akhirnya aku kontrol lagi, ternyata janinnya masih tetap, maksudnya itu masih tetap bagaimana, masih tetap dalam pengukuran di USG itu ya, janinnya itu masih 8 minggu. Jadi dokter menyarankan bahwa ini janinnya harus dikuret, harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Dan dokter mengatakan seperti itu. Waktu itu kami berdua seperti tidak ada harapan ya. Ini kehamilan pertama yang ditunggu-tunggu, ternyata hasilnya sedemikian. Jadi mau nggak mau kan akhirnya kita harus ikhlas. Memang kan janinnya tidak berkembang atau kosong, jadi kan memang harus dikuret ya. Waktu itu saya langsung masuk untuk kuret, jadi langsung masuk rumah sakit langsung kuret. Jadi disuruh puasa 2 jam atau 3 jam mungkin ya, saya lupa waktu itu, dan langsung paginya besok langsung dikuret. Nah waktu dikuret pun itu juga tidak ada pendarahan, maksudnya itu selama menunggu mau dikuret itu tidak ada pendarahan, jadi janinnya memang kuat. Setelah kuret itu kan saya merasakan bagaimana ya, ini anak yang saya idam-idamkan, yang saya tunggu-tunggu, ternyata saya masih belum dikasih rezeki itu. Jadi mau nggak mau harus ikhlas ya menghadapinya. Dan waktu itu suami juga demikian, kita masih muda, kita masih bisa mencoba lagi, jadi tidak perlu terlalu difikirkan. Untungnya semua keluarga kami mendukung kami, baik mertua dan orang tuaku sendiri. Jadi aku tidak merasa bahwa aku kehilangan. Sebenarnya aku ini sudah hamil untuk 3 kalinya, dan yang ketiga kalinya ini yang putriku Banafsya ini lahir dengan selamat, dan kehamilanku yang kedua itu pun juga gagal. Kesempatan video yang selanjutnya akan aku ceritakan lagi kehamilanku yang kedua. Makasih semuanya sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.